kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa dirasakan oleh jemaat Tuhan di GKJ Nguter, begitu juga jemaat Tuhan dimanapun berada. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan pada saat ini bersama dengan saya, Pendeta Reni Woro Sulistyo dari GKJ Nguter. Saat ini Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih karunia dan berkat Tuhan yang boleh kami terima dan kami rasakan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Mampukanlah kami untuk memaknai arti kehidupan bersama Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami, sehingga kami dimampukan memahami, mengerti, terlebih dimampukan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kesempatan ini diambil dari Injil Matius 9, ayatnya yang ke-35, sampai Matius 10, ayatnya yang ke-8. Injil Matius 9, ayatnya yang ke-35, sampai Matius 10, ayatnya yang ke-8, demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selok, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta,
usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Tema khotbah pada ibadah minggu ini dengan judul Komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan orang Kristen sebagai gereja itu tidak hanya menikmati kasih anugerah Allah, tetapi kehidupan orang Kristen sebagai gereja juga dipanggil untuk menghidupi komunitasnya sebagai pelaku firman dan pelayan Allah. Apa itu menjadi pelaku firman, Bapak Ibu Saudara? Menjadi pelaku firman itu berarti kita harus menjalani hidup dalam ketaatan pada kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Sedangkan menjadi pelayan Allah, Bapak Ibu Saudara, berarti kita ini telah dipilih. Kita ini telah diutus untuk berpartisipasi dalam karya penyelamatan Allah bagi manusia. Melalui karya pelayanannya, hati Yesus itu selalu tergerak oleh belas kasihan yang kemudian diikuti dengan tindakan nyata untuk menolong orang-orang yang sedang menderita. Sebagai milik Allah, Bapak Ibu Saudara, gereja juga diutus untuk ikut serta memberitakan belas kasih Yesus melalui tindakan nyata bagi sesama. Sukacita gereja sebagai milik Allah adalah sukacita yang harus diteruskan. Sukacita mengalami perbuatan belas kasih Allah memampukan gereja untuk mengalami perbuatan belas kasih Allah dan menyatakan kesediaannya melalui tindakan yang nyata bagi sesama. Seperti yang telah Yesus kerjakan, seperti yang telah Yesus ajarkan kepada para murid-muridnya. Bacaan Injil hari ini, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang belas kasihan. Di sini Yesus menunjukkan bahwa dirinya itu tidak jargoni, hanya bisa memberitakan pengajaran tentang belas kasih kepada umat, tetapi Tuhan Yesus juga mempraktekkan, mewujud nyatakan belas kasih itu secara nyata. Yesus memang seorang guru. Yesus memang adalah seorang guru yang senantiasa mengajarkan segala sesuatu kebaikan dalam tindakan yang nyata. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah kiranya menghidupi seluruh aspek kehidupan dan pelayanan kita semua. Dari sini Yesus memberikan teladan nyata bagi kita para pengikutnya agar kita itu hidup sebagai pelaku firman. Gereja itu tidak hanya menjadi pewarta firman saja, namun gereja harus hidup sebagai komunitas persekutuan pelaku firman, terutama
dalam hal belas kasihan. Jangan sampai hal ini hanya menjadi topik yang hanya digaungkan dalam khotbah atau sekedar rame dibicarakan dalam PA. Untuk itulah maka melalui firman Tuhan ini Yesus mengingatkan kita tugas perutusan panggilan kita saat ini. Seperti para murid waktu itu ketika dipanggil untuk menjadi pelayan Allah, mewujudkan belas kasih-Nya bagi manusia. Apakah menjalani tugas perutusan ini mudah, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Menyatakan belas kasih Tuhan itu berarti kita itu mau melibatkan diri kepada kesulitan, melibatkan diri kepada penderitaan orang lain. Dan itu tidak pernah menjadi mudah. Dibutuhkan komitmen, dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan kebijaksanaan, dan juga dibutuhkan kerendahan hati. Dan ternyata tidak banyak orang yang bersedia melakukan hal itu. Tetapi saat ini Yesus mengajak kita untuk memiliki hati yang berbelas kasih. Sekarang maukah kita memiliki hati seperti Yesus yang memandang sesama itu sebagai sahabat, siap untuk menjadi gelisah di tengah penderitaan orang lain, siap terlibat bersama, berjalan bersama dalam kesulitan? Inilah panggilan hidup kita yang telah diselamatkan oleh Yesus. Untuk melakukan tugas panggilan atau perutusan tersebut, Tuhan juga memberikan kelengkapan kepada kita. Apa itu kelengkapan yang Tuhan berikan? Kelengkapan itu berupa firman Tuhan yang menjadi pedoman, yang menjadi tuntunan, yang menjadi kekuatan dalam tugas perutusan gereja di dunia ini. Menjadi pelayan Allah, Bapak Ibu Saudara, dalam arti mewujud nyatakan belas kasih Tuhan kepada manusia. Dan itu tidak harus seperti para murid yang diberi kuasa untuk menyembuhkan, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Namun ketika gereja menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka hidupnya akan menjadi teladan, hidupnya akan menjadi berkat, hidupnya akan bersaksi nyata di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Untuk itu, marilah kita berkomitmen untuk melakukan tugas perutusan itu dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita menjadi komunitas pelaku firman dan pelayan Allah. Berjuang, Bapak Ibu Saudara, kita bisa karena Tuhan yang akan memampukan kita menjadi pelaku firman dan pelayan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Marilah kita mengucap syukur kembali di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang boleh kami terima, berkat kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan iman kami untuk senantiasa berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan yang taat setia, hamba yang senantiasa memiliki ketaatan kepada
Tuannya, supaya hidup kami senantiasa bermakna. Mampukanlah kami Tuhan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama selama kami masih diberi kesempatan dalam hidup ini. Berkatilah jemaat Tuhan GKJ Nguter, keluarga-keluarga Kristen di GKJ Nguter, dan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkatilah para pemimpin bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia dalam menghadapi situasi kondisi kehidupan yang belum pulih dari COVID-19 ini. Biarlah Roh Kudus berkarya di dalam setiap hati kami. Tuhan memberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga iman dan imun kita, supaya kita merasakan damai sejahtera senantiasa. Tuhan memberkati. Amin.